Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Nama saya Adri Yoga. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru-baru ini hot, sangat-sangat hot, terutama di kalangan pendidikan. Oke, bidang pendidikan di negara ini. Isunya itu mungkin teman-teman udah pada tahu, udah yang baca judul juga udah mungkin pada tahu, yaitu PNS guru itu atau CPNS guru, CPNS dan PNS itu bakal dihapuskan oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi yang namanya guru yang berstatus PNS, melainkan akan diganti dengan guru yang PPK, Ikatan Pegawai Pemerintah dengan ikatan kontrak, apa itu saya lupa. Pokoknya itu. Jadi saya di sini ingin membahas hal itu. Oke, saya ingin membahas hal itu. Jadi sebelum saya memberikan pendapat saya mengenai hal ini, jadi kita harus tahu dulu kenapa hal ini bisa terjadi, apa yang melatar belakangi pemerintah menghapuskan status PNS kepada guru. Karena memang ini permasalahan tentang guru ini sudah lama, dari melaratnya guru honorer sampai susahnya guru honorer jadi PNS dan seperti itu. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan beberapa informasi mengenai kenapa pemerintah melakukan hal ini. Jadi pemerintah itu menghapuskan atau menghentikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk formasi guru mulai 2021. Penghentian ini diwacanakan akan berlaku dalam jangka panjang. Dalam artian tidak ada lagi perekrutan guru melalui jalur CPNS, otomatis tidak ada lagi guru yang bakalan statusnya PNS seperti itu. Sebenarnya ini bukan cuma di guru aja, banyak juga jabatan-jabatan lain yang dihapuskan menjadi PNS dan diganti jadi namanya itu PPK. PPK itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau saya singkat aja dalam video ini P3K, kayak kotak obat aja ya. P3K kita singkat aja, namanya P3K biar saya tidak terlalu susah ngomongnya. Jadi P3K banyak juga yang seperti saya bilang tadi, bukan cuma guru aja, tapi kita lebih ke fokus kepada guru karena ini benar-benar panas, sempat panas kemarin, sampai PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia itu menyuratkan BKN, Badan Kepegawaian Negara, untuk merevisi ulang lagi keputusan ini. Janganlah diadakan dihapuskan CPNS ini, seperti itu. Jadi alasan pemerintah melakukan hal ini, yang pertama itu adalah, jadi kebanyakan CPNS, misalnya guru kita yang lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris, saya sarjana pendidikan bahasa, saya belum sarjana tapi saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Jadi kebanyakan sarjana pendidikan bahasa Inggris mendaftar CPNS, ketika sudah mendapatkan sudah menjadi PNS, dia akan minta mutasi, minta pindah tempat. Itu katanya pemerintah itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Jadi misalnya dia daftar CPNS, dia dapat di sekolah ini, ketika dia udah jadi statusnya PNS, dia minta pindah mungkin ke daerahnya, dekat rumahnya, sekolah yang dekat rumahnya. Nah, sekolahnya yang tempatnya daftar ini jelas akan kehilangan guru seperti lagi pusing nyari honorer dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Masuk akal. Tapi nanti saya akan utarakan pendapat saya. Masih banyak hal lagi yang harus kita latar belakang, yang harus kita lihat. Ini menurut Bapak Kepala BKN, Bapak Bima Haria Wibasana, itu beliau menyampaikan seperti itu. Jadi seperti itu beliau menyampaikan. Dan di sini saya ingin memberitahu perbedaannya PNS dan P3K. Apa sih bedanya pegawai negeri sipil dan pegawai dengan izin kontrak dengan pemerintah ini, P3K ini? Jadi bedanya itu
P3K ini mereka itu PNS dan P3K ini merupakan ASN, aparatur sipil negara. Mereka itu dikategorikan ASN maupun dia PNS ataupun dia P3K itu tetap statusnya ASN, aparatur sipil negara. Cuman berbeda aja golongan, mungkin berbeda golongan ya, bisa saya bilang seperti itu. Nah, perbedaan yang paling perbedaan yang paling besar itu bisa dilihat bahwa P3K ini tidak memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Jadi tidak punya nomor induk pegawai dia. Dia hanya pegawai yang dikontrakkan sekian tahun oleh pemerintah. Jadi ada kontraknya, mungkin dia dikontrakkan sama 10 tahun, 15 tahun, seperti itu. Itulah, mengertilah mungkin ya, teman-teman pada mengertilah apa itu kontrak kerja. Dan itu dia itu diangkat dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan instansi pemerintah dan ketentuan instansi-instansi, keperluan instansi-instansi tersebut. Salah satunya contohnya di sini sekolah atau guru, seperti itu. Nah, itu satu, mereka tidak memiliki nomor induk kepegawaian nasional. Nah, mereka juga itu tidak memiliki hak seperti PNS, P3K ini tidak memiliki hak-hak seperti PNS. Contohnya hak-hak PNS itu kan mereka memiliki gaji. Yang pertama itu ada tunjangan dan fasilitas. Terus habis itu mereka berhak untuk cuti. PNS itu ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS. Nomor 4, PNS itu mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan pengembangan kompetensi. Itu PNS. Dan sementara P3K ini tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah dan dia juga tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Itu perbedaan yang paling yang dianggap kontroversial kalau guru itu menjadikan P3K seperti itu. Nah, tapi ada titik terangnya nih. Pemerintah mengatakan bahwa dia sudah berkoordinasi dengan PT Taspen. Jika pemerintah kepingin P3K ini dipotong pensiunnya, sehingga berharap untuk mendapatkan pensiun itu, jadi dia mendapatkan gaji pensiun, mendapatkan istilahnya dia mendapatkan seperti jaminan hari tua, sama seperti PNS pada umumnya. Ketika mereka kontraknya udah habis atau sudah di masa tua, mereka mendapatkan gaji pensiun sama seperti umum. Tapi itu baru diwacanakan saja, baru masih didiskusikan bersama PT Taspen, seperti itu. Baik, sekarang saya mau ke pendapat saya mengenai hal ini ya. Yang pertama, apakah saya setuju dengan CPNS dan guru secara umum itu tidak ada yang PNS? Saya secara pribadi setuju dengan hal ini. Kenapa setuju? Karena memang seperti alasannya pemerintah yang tadi, banyak CPNS yang ketika sudah menjadi PNS itu minta mutasi ke tempat lain dan sekolah tersebut kehilangan guru. Siapa yang mau disalahkan? Ya sistemnya memang kayak gitu. Berhak untuk PNS itu berhak meminta mutasi, itu memang haknya dia. Tapi kalau dia ada perjanjian kontrak dengan sekolah itu, dia harus di sana, harus di sekolah itu. Dan cocok, jadi sekolah itu bisa mencari orang-orang yang memang dekat dengan sekolah itu, jadi tidak perlu keluar lagi. Dan tes CPNS itu tidak akan seribet yang di kontrak ini, karena di kontrak ini pasti mereka sudah harus sertifikasi dan jalur mereka itu lebih enak gitu loh. Tidak seperti CPNS itu kan yang dicari misalnya ada 100 guru, terus habis itu yang lulusan SPD itu ada 1000. Itu sisanya kemana kalau mereka nggak dapat itu? Jadi kalau menurut saya dengan sistem kontrak ini akan membantu untuk teman-teman yang lain. Sekolah-sekolah itu bisa mengkontrakkan, cuman tolong untuk ini agar dianukan dulu sistem P3K ini untuk guru ini dirombak dulu. Seperti kata tadi, pemerintah ingin memberikan
fasilitas seperti gaji pensiun dan gaji hari tua itu. Cuman permasalahannya pemerintah melakukan P3K ini belum dirombak, sistemnya ini belum dirombak. Itu yang menjadi masalah bagi saya dan saya tidak setuju. Harusnya 2021 ini dibuka saja dulu CPNS-nya, silahkan mendaftar, karena bersamaan lah, kalau menurut saya bersamaan dibuka CPNS dan dibuka P3K untuk guru-guru yang honorer mungkin bisa masuk ke sana. Dan CPNS mungkin untuk yang calon-calon wisuda yang baru-baru saja wisuda tahun kemarin 2019 bisa mendaftarkan dengan ijazah SPD-nya, siapa tahu mereka bisa mendapatkan CPNS seperti itu. Kalau misalnya sistem P3K ini sudah dirombak, sudah ada jaminan bahwa mendapatkan fasilitas yang sama seperti PNS, toh kenapa tidak? Dan memang kan PNS ini wacananya akan dihapus, tidak ada lagi tunjangan-tunjangan kayak gaji gaji makan, gaji beras dan lain, gaji apa lagi namanya itu, tunjangan itu tidak ada, yang ada gaji pokok dan golongan di PNS itu bakal dihapus. Jadi kenapa tidak P3K ini tidak mengubah banyak? Kalau misalnya toh PNS bakal tidak ada lagi golongan A1, A2, A3 dan seterusnya, itu kenapa tidak P3K ini menjadi solusi untuk para guru-guru ini mendapat gaji yang pas juga, bukan hanya honor saja. Jadi kalau jadi kontrak itu kan ada gaji yang pas. Dia itu juga bagian dari ASN, aparatur sipil negara, walaupun dia tidak memiliki nomor induk kepegawaian begitu. Menurut saya sebaiknya dirombak dulu sistem P3K ini, baru kita masukkan bolehlah kita hapus yang namanya PNS ini. Karena guru, saya bagaimana ya, menurut saya guru ini benar-benar kasihan. Ini perspektif ini, berita seperti ini akan membuat down mental calon-calon sarjana pendidikan. Mereka melihat bahwa besok mungkin kedepannya tidak akan lagi ada yang melirik ini SPD ini, sarjana pendidikan ini tidak akan ada yang melirik, karena tidak ada jenjang karir yang pas, tidak ada jenjang karirnya dia guru ini, kecuali kita masuk PNS, dan PNS itu susah untuk menjadi guru PNS, dan tidak banyak yang dicari kadang-kadang menjadi guru PNS seperti itu. Lalu langkah apa yang harus dilakukan? P3K ini membuka wacana baru yang kenapa kita tidak coba buka. Menurut saya fine-fine aja. Tapi kalau misalnya seperti ini keluarnya tidak mantap, P3K ini belum dirombak istilahnya, ini minat teman-teman untuk menjadi guru, menjadi sarjana, menjadi guru di sekolah, untuk mengambil kuliah, mengambil pendidikan itu akan menurun. Pemerintah harus melihat ini dan sebaiknya dirombak dulu lah. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Mari kita diskusikan bersama di bawah di komen. Ini baru-baru saja kemarin sempat agak sedikit panas, terutama saya yang di kampus. Orang-orang pendidikan sempat berbicara mengenai hal ini, jadi saya ajak teman-teman untuk berbicara juga di bawah. Mari kita berdiskusi bersama apa yang terbaik untuk guru di Indonesia, karena guru di Indonesia ini adalah cikal bakal untuk mengubah karakter bangsa. Kenapa karakter bangsa kita bobrok? Karena gurunya memang tidak sejahtera, seperti itu. Sekian dari saya, mari kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.